Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah sama-sama. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku sekalian, Bapak akan mengabsen karena ini memang modelnya MS Team. Jadi sudah otomatis yang sudah hadir di sini sudah terkoneksi ya dengan absensi kehadiran. Untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang berpikir kritis dan demokratis. Bapak akan menayangkan slide, mohon disimak kita sama-sama ya. Ya, apa sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Iya, terima kasih. Nah, ini judulnya pembahasan kita ya. Pembahasan kita yang berkaitan dengan berpikir kritis dan demokratis ya. Selanjutnya juga kehidupan manusia di hari kiamat ya. Selanjutnya juga kerja keras dan tanggung jawab ya. Nah, ini pembahasannya yang berkaitan dengan berpikir kritis ya. Simak di gambar ini, berpikir kritis dan demokratis ya. Bagaimana kita menajamkan cara pikir kita, cara pandang kita ya, yang berkaitan dengan proses penciptaan alam semesta ini yang kita bisa saksikan, terutama hamparan bumi beserta isinya. Tujuan pembelajaran di sini kalian bisa membaca ya. Setelah mempelajari ini maka siswa mampu tinggal dibaca, membaca, menganalisa, selanjutnya juga menyebutkan, menjelaskan, mendemonstrasikan ya. Karena ini memang di sini kita modelnya daring ya. Belum bisa tatap muka, masih ada terkendala. Selanjutnya menampilkan contoh perilaku berpikir kritis dan demokratis berdasarkan Quran Surat Ali Imran. Surah ketiga ayat 190 sampai 192 dan Quran Surat Ali Imran ya ayat 159. Selanjutnya di sini dasar hukum bacaan Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Selanjutnya silakan ada yang mau membaca, silakan. Silakan ada yang mau membaca. Siapa Bapak, dulu? mohon maaf karena izin mau membaca. Oh, silakan, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ya'tin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar sadaqallahul azim.
Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa lagi? Siapa yang mau baca, silakan. Bapak izin membaca, Pak. Iya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzi yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih buat Epa, Masya Allah ya. Sudah bagus bacaannya. Oke, selanjutnya siapa lagi ada yang mau baca? Karena satu huruf Allah memberikan 10 kebaikan ya di satu huruf. Oke, silakan. Ada lagi yang mau baca? Bapak Santi. Boleh, iya. Sok dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Terima kasih bagus ya. Oke, satu lagi ada yang mau baca, silakan. Satu orang lagi sebelum dilanjut untuk tadarusannya. Surah Al-Imran ayat. Iya, silakan. Iya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih buat Risa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena memang waktu kita terbatas ya, terima kasih. Insya Allah nanti minggu depan dilanjut lagi untuk tadarusannya yang masih di bab sama. Oke ya. Di sini coba perhatikan hukum bacaan Quran surah Al Imran ya. Di sini Bapak yakin kalian sudah
mulai paham. Di sini ada yang dibulatkan ya. Di sini contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis sama. Nah, ya. Wat kissamawat. Nah, sini dua harokat ya. Ada yang tahu di sini? Ada alif, mimnya ada alifnya, apa disebutnya? Ada yang tahu? Matobi bukan Pak? Iya, Matobi betul. Pak. Betul. Oke. Wal ardi ro-nya ro apa di sini? Tafhim. Iya, betul. Tafhim ya, dibaca tebal, betul. Waqtilafil laili ya. Nah ini waqtila ya. Nah ini sama karena ada alif, apa disebutnya? Matobi. Iya, Matobi. betul. Iya. Matobi itu hurufnya 3 ya, alif, waw, iya. Oke, kita selanjutnya wan nahari apa? Wan apa disebutnya? Izgom bilaguna. Izgom biguna. Iya, ya. Betul. Oke, kita lanjutkan. La ayatin til apa ini? Sama dengan ini? Idgham? Idgham bilaguna. Iya. Selanjutnya al-bab apa? Bab. Kolkolah. Kolkolah apa? Kolkolah kubro. Kubro Iya, Pak. betul. Oke, sebab di akhir ayat. Ladzina apa ini? Ladzina. Matobi. Iya, matobi'i karena bertemu dengan ya sukun. Kuruna menghadapi waw sukun apa? Kuruna apa? Masih mad tobi'i menghadapi waw ya. Allah. Dibaca tebal apa dibaca tipis ini? Tebal Pak. Iya, Tebal, dibaca Pak. tebal ya. Mufakhamun ya. Dibaca mufakhamun ya. Kia mau apa ini? Idgham biguna apa idgham bilaguna? Idgham biguna. Iya. Oke. Iya. Junubihim wa yatafakkarun karun. Ya. Ini juga sama masih mad tabi'i ya. Khalqis sama ini juga sama ya. Dengan ini sama ini apa disebutnya? Mad tabi'i ya. Waw juga sama. Iya. Waw juga samain menghadapi alif masih mad tabi'i atau mad asli ya. Di sini juga akan ketemu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Khalaq apa ini? Khalaq apa ini disebutnya? Kolkolah. Kolkolah subro Pak. Iya, pantulannya lebih kecil. Oke, kalian sudah bagus. Batila. Kenapa enggak dibaca batilan, tapi harus dibaca batila karena diwakop ya. Harus berhenti. Maka disebutnya apa? Ada yang tahu? Mad iwad lid tanwin ya. Mad iwad lid tanwin namanya. Selanjutnya subhanaka fakina azaban nar.
Nar. Apa ini? Dibaca apa? Mat alif disukun. Iya, betul. Nar. Ya. Za. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ini terjemahan, ya. Terjemahan secara kesesuaian tentang berpikir kritis. Tinggal dicek. Coba baca sama-sama terjemahan dari sini sampai selesai. Sama-sama dibaca. Coba apa? Sungguh terdapat tanda-tanda tanda-tanda bagi bagi orang orang dan silih dan berganti silih bergantinya malam dan siang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi orang yang berakal, dan bumi orang yang berakal. dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dalam keadaan berdiri dan duduk, dan yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Orang-orang yang ingat Allah. Maha suci Maha suci Engkau, peliharalah kami dari seraya berkata, ya Tuhan kami, dari siksa. Jadi cara mengartikannya, perhatikannya, warnanya ya. Contoh, inna fi khalqis samawati wal ardh. Berarti sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya. Selanjutnya, waqtilafil laili wan nahar. Nah, artinya juga sama ya. Huruf Arabnya dengan terjemahannya sama warnanya ya. Nah ini ya, untuk memudahkan saja ya. La ayatin liulil albab ya. Lihat di sini sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal ya. Dan seterusnya ya. Mudah kan? Untuk memudahkan kalian ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau baca Al-Kisah ini? Silakan. Satu orang saja. Siapa yang mau baca? Epa apa Erna? boleh Pak. Iya, silakan. Ashabun Nuzul surat Al-Imran ayat 3 tentang berpikir kritis. Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya?" Jawab Aisyah radhiyallahu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai, saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil kirbah atau tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Lalu beliau berwudu. Selanjutnya, beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat, beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya, karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan." Oke, terima kasih. Iya, sudah Baik, bagus. Iya. Nah, di sini selanjutnya hadis baginda Rasulullah SAW tentang berpikir kritis. Tafakkaru fil khalq wala tafakkaru fil khalq. Ya. Artinya berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah engkau berpikir tentang hakikat penciptaannya. Ya. Ini
Ini dikutip dari kitab Usfuriyah ya, karangan Syekh Al-Imam Al-Nawawi Al-Bantani ya, yang pernah Bapak baca. Jadi ada juga, jika kita ingin mengenal Allah, maka kenali dulu dirinya. Maksud penjelasan dalil di sini adalah, hadis di sini adalah, jangan pernah memikirkan zat Allah ya, karena kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup ya. Tapi pikirkanlah penciptaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Salah satunya tanah, air, gunung, pohon, ya, tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna dan seluruhnya. Itu perlu kita dipikirkan ya, agar pikiran kita ini selalu jernih ya, hakikatnya siapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Gunung-gunung ya, artinya ada sebab akibat. Tapi mengapa di zaman sekarang ya banyak kejadian Joharol fasad bima kasabat aidinas, bahwa yang telah membuat kerusakan di muka bumi adalah akibat tangan-tangan jahil manusia. Nah inilah, karena tidak mau berpikir. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi, terutama bumi ya, untuk dijaga dan dilestarikan. Boleh dimanfaatkan selama ada batasan-batasan ya, bagi orang-orang yang berakal ya, la'alakum tatafakkarun. Makanya kita kembali lagi ke hadis ini, kita tidak akan mampu memikirkan secara akal, sulit dipahami ya berdirinya Allah, karena berdirinya sendiri sulit. Tapi kita lihatlah penciptaan. Maksud hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang berpikir kritis. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Silakan, yang berkaitan dengan pikiran kita, memahami pikiran kita atau memahami diri kita, memahami ciptaannya ya. Karena Allah menciptakan ini semua sudah desain Allah ya. Allah sudah berikan segala-galanya ya. Tinggal kita syukuri akan nikmat Allah, rizki yang sudah dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman Rahim Allah untuk makhluknya. Karena Allah Maha Adil ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, karena Allah memberikan rezeki ke semua makhluk ya. Tidak hanya untuk manusia saja, melainkan makhluk Allah. Itulah sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan, silakan, tentang berpikir kritis, bagaimana tips-tipsnya atau selanjutnya. Silakan. Mungkin dari Santi, Erna, ada yang ingin disampaikan? Risa mungkin ada, Lina, Siti Nihayati, Siska, MDK, David, atau Epa? Ada yang ingin ditanyakan? Epa, silakan. Apa sudah jelas apa yang Bapak sampaikan? Ya. Insya Allah jelas, Pak. Insya Allah jelas, Pak. Insya Allah cukup jelas, Pak. Iya. Makanya untuk tentang berpikir kritis, lebih baik kita husnuzon ya. Selalu berpikir baik terus ya. Jangan menimbulkan sifat-sifat suuzon ya, berburuk sangka, karena akan mendatangkan penyakit hati di dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan ya. Isi kandungannya tinggal dibaca. Ada yang mau baca isi kandungan? Silakan. Epa atau bergantian ya. Sok, siapa yang mau baca isi kandungan? Isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Siapa yang mau baca isi kandungannya saja? Ada?
Ada Erna yang mau, mau baca? Iya, silakan. isi kandungan dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Orang-orang yang akalnya sehat dan senantiasa mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah dari segala yang diciptakannya, 7 lapis langit dengan segala apa yang ada di dalamnya, yaitu matahari, planet, dan berjuta-juta benda angkasa, berjalan secara teratur tanpa saling berbenturan atau bertabrakan. Begitupun matahari dengan panas dan jarak tertentu. Bumi yang berputar secara teratur menjadikannya siang dan malam. Bukanlah terjadi secara kebetulan tanpa ada yang mengatur, melainkan atas Sang Maha Pengatur segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ulil albab warna birunya. Ulil albab atau orang yang berakal senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi sehat atau dengan berdiri dan duduk, maupun dalam kondisi sakit atau dengan berbaring. Tetap melaksanakan sholat, memikirkan keagungan dan kebesaran Allah melalui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Orang beriman senantiasa dapat mengambil hikmah dari segala peristiwa yang terjadi. Semuanya memiliki manfaat dan hikmah dari kesehatannya, keadaan sakitnya, dan lain-lain. Seraya terucap, Maha Suci Allah yang menciptakan semua ini mengandung manfaat dan tidak ada yang sia-sia. Juga mengharapkan terhindarnya dari dampak negatif dari segala yang terjadi, semisal menggerutu, mengeluh, atau berpikiran negatif atas peristiwa-peristiwa yang terjadi atas kehendaknya. Oke, terima kasih. Berarti semuanya menyimak ya isi kandungan Quran Surah Al-Imran. Tinggal kita mampu mengimplementasinya. Salah satunya kita tetap bersyukur. Yang kedua, harus menjadikan diri kita selalu berzikir apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah untuk makhluknya, tinggal dimanfaatkan dan dilestarikannya, ya. Artinya bersyukur itu ada sebuah dalil, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan tambahkan. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, maka siksaku amat pedih, ya. Makanya memang diri kita aja kita sulit ya untuk mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya mata kita, tangan kita, akal kita, kaki kita merasakan yang manis, pahit, asin, dan seterusnya. Banyak yang harus kita disyukuri di dalam diri kita sendiri. Apalagi nikmat-nikmat yang lainnya, banyak sekali. Bahkan ada tafsiran Ibnu Katsir, sifat Rahman Rahim Allah itu yang diturunkan ke alam dunia satu, ya. Satu saja diturunkan ke alam dunia, nikmatnya banyak sekali. Tidak bisa dihitung. Andaikan lautan jadi tintanya, pepohonan jadi penanya, sebelum dituliskan nikmat Allah maka sudah habis duluan. Saking banyaknya, itu baru satu. Lalu yang 99-nya lagi di mana? Sifat Rahman Rahim ini maksudnya tafsirannya. Itu ada di alam surga. Masya Allah ya. Nikmat satu yang diturunkan ke alam dunia sudah banyak. Apalagi yang 99. Nah ini ya tafsiran Ibnu Katsir. Oke. Ini juga tinggal dibaca saja ya. Masih lanjutan yang tadi. Oke, kita hikmah ya. Ada yang mau baca hikmah manfaat berpikir kritis, silakan, yang lainnya sambil menyimak ya. Oke, silakan, siapa yang mau baca hikmahnya? Hikmah manfaat berpikir kritis. Oke, Santi silakan. Santi Julianti ada? Ya, Pak. Ya.
Manfaat berpikir kritis yang pertama, memiliki banyak solusi jawaban ide kreatif, membiasakan diri berpikir kritis akan melatih siswa memiliki kemampuan untuk berpikir nasional, berpikir dan bertindak reflektif secara spontan, memiliki banyak ide-ide cerdas dan inovatif serta out of the box. 2. Mudah memahami pemikiran, memahami sudut pandang orang lain, memiliki kritis, membuat pikiran lebih fleksibel, tidak kaku dalam mengutarakan pendapat untuk memikirkan ide-ide dari yang lain, lebih mudah untuk menerima pendapat orang lain yang memiliki persepsi yang berbeda dengan diri sendiri. Yang ketiga, memperbanyak kawan dan rela sejawat yang baik. Yang keempat, mampu berpendapat secara mandiri, artinya tidak harus selalu mengistimewakan orang lain pada saat dihadapkan pada situasi yang rumit dan sulit serta harus segera mengambil keputusan. Orang yang berpikir kritis tidak perlu menunggu orang lain yang mampu menyelesaikan masalah. Dengan memiliki pemikiran yang kritis, seorang akan mendapat pemunculan ide-ide, gagasan, serta solusi penyelesaian masalah yang baik, melatih berpikir tajam, cerdas, dan serta inovatif. Yang kelima, menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal, bisa dalam pendidikan, pekerjaan, untuk bisnis atau usaha. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kewaspadaan diri sendiri. Untuk menemukan peluang dibutuhkan pikiran yang tajam serta mampu menganalisa peluang yang ada pada suatu keadaan. Oke, terima kasih buat Santi Julianti, Barokallah ya. Hikmah manfaat berpikir kritis. Tinggal setelah dibaca, apakah kita mampu untuk satu mentransformasikan, yang kedua mengimplementasikan ya. Jadi sebetulnya ketika Allah memberikan akal, inilah sejauh mana kita memanfaatkan akal kita yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Berbeda dengan makhluk-makhluk lain ya. Ayam tidak dikasih akal. Ayam tidak dikasih akal. Selanjutnya manusia dikasih. Kerbau, sapi dan seterusnya ya, tidak diberi akal ya, tapi manusia diberikan akal. Itulah kelebihan manusia ya. Sesuai surat surah At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, gitu. Jadi kita berbeda ya dengan makhluk-makhluk lain, maka kita punya akal. Mari kita sama-sama untuk manfaatkan untuk memberi jawaban sebuah solusi dan ide kreatif. Membiasakan diri berpikir kritis akan melatih siswa ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya juga di sini yang harus kita garis bawahi adalah tajam, cerdas serta inovatif ya. Makanya mari kita sama-sama gunakan akal kita, manfaatkan untuk kemanfaatan halayak orang banyak. Semakin kita asah pikiran kita, ide kita, akal kita thinking, selalu berpikir kritis, maka akan melahirkan manusia-manusia yang ulil albab, manusia-manusia yang hebat, cerdas ya. Ini akan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di masa kini maupun di masa yang akan datang. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dari awal sampai hikmahnya? Oke, ada yang ingin disampaikan? Anak-anakku sekalian, apakah cukup jelas?
Apa yang Bapak sampaikan? Insya Allah Gimana? cukup jelas, Pak. Jelas. Insya Allah jelas. Cukup. Iya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir, menerapkan perilaku berpikir kritis. Bapak akan membaca. Tidak mudah menerima informasi tanpa ditelusuri kebenaran, isi, asal, tujuan. Ya, ini untuk refleksi diri kita. Ya, ini sekedar refleksi. Yang kedua, melakukan tabayun. Ya, tabayun itu cek dan recheck. Ya, check and recheck. Ya, atas suatu informasi. Ya. Berita ini apa benar, apa hoak, atau bagaimana, ya. Jangan terburu-buru memutuskan. Yang C-nya mengedepankan substansi yang lebih penting, ya. Makanya cari yang penting-pentingnya saja, yang tidak penting tinggalkan, ya. Apalagi sekarang media sekarang ya luar biasa ya. Banyak berita-berita hoak dan seterusnya. Makanya hati-hati ya. Dunia gadget, dunia maya, ya memang ada plus minusnya ya. Model pendidikan abad 1 ini di era abad 21 banyak sekali tantangan yang harus kita jawab. Nah, ini salah satunya menerapkan perilaku berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Daripada gaya bahasanya mengutamakan isi daripada covernya. Selanjutnya yang D, menguasai dan mampu mempertanggungjawabkan atas informasi yang diberikan kepada orang lain. Yang E-nya mengembangkan mencari alternatif solusi atas suatu permasalahan, ya. Karena kita sudah dianugerahi akal, maka kita pandai-pandailah bisa dikonsultasikan, disampaikan lewat bahasa kita, ya. Tentunya cara berpikir dan pandang kita. Tindakan berjalan di tempat stagnan, ya, pada zona nyaman, melainkan mempunyai inisiatif dan kreativitas. Ini sangat penting ya, inisiatif dan kreativitas kita. Ya, nah ini dalil ya, tinggal dibaca saja. Bapak yakin karena kalian sudah alhamdulillah sudah pandai membaca, insya Allah minggu depan kita akan mengulas lagi ya. Oke, tinggal dibaca saja. Oke, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Insya Allah sudah cukup. Yang Tidak lainnya ada, Pak. gimana? Tanggapan yang lainnya gimana? Cukup jelas apa yang Bapak sampaikan? Insya Allah cukup jelas, Pak. Insya Allah jelas, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, tinggal nanti minggu depan kita lanjutkan yaitu dialog interaktif atau diskusi, yaitu sesi tanya jawab yang berkaitan berpikir kritis dan demokratis ya. Makanya kata orang Sunda itu hade goreng bahasa ya. Makanya tergantung bahasa yang kita sampaikan. Makanya bahasa itu penting ya sebagai alat komunikasi, alat mengekspresikan diri, tentunya hal-hal yang positif, cita-cita hingga realita. Makanya ucapan itu perlu kita jaga juga. Ada sebuah san waqad yurja li jarhi sayfi burun wala yur'a lima jaroha lisanun. Apabila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Apabila lidah lukai hati kemana obatnya. Sekalian menemani Bapak yaitu mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Insya Allah minggu depan kita masih di bab yang sama yaitu berpikir kritis dan demokratis, yaitu dengan model diskusi ya. Tujuannya supaya kalian aktif renungkan proses penciptaan alam termasuk di bumi ya. Apakah manfaat dampaknya yang terjadi, salah satunya Bapak akan ngebuka
fenomena alam, contoh PT Freeport ya, sampai habis digali, dikeruk, hanya diambil emasnya saja secara ekonomis, tapi tidak pernah memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan. Nah inilah sesuai dalil Al-Quran, Joharal Fasad bima kasabat aidin nas. Oke, mungkin itu saja dari Bapak, dicukupkan sekian ya untuk kegiatan hari ini. Mungkin Bapak akan ditutup. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimurad. Ila liqa summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini, Pak. Iya.